Pom Pom Podcast with Himakom. Ya. Hai, welcome again with this channel Riyadi Muda. Kamu baru nonton Himakom. Nah, ada acara apa sih ini ya kan? Balik lagi sama aku Novendra di Podcast with Himakom Pom Pom. Nah, kali ini bakalan ngebahas dari jurnalistik ya. Dan tentunya kalian gak usah worry tentang protokol kesehatan kami ya kan, karena sudah menerapkan 3M. Nah, sekarang aku mau izin dulu ya buka masker karena nanti akan berkenalan sama pembicaranya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya kenalin dulu aku Novendra ya kan. Aduh, udah lama ya aku gak nyapa kalian. Siapin cemilan kalian ya tentunya. Sahabat di rumah, oke, Riyadi Muda di rumah. Siapin cemilan, siapin minuman. Kalau yang mau di kamar mandi boleh banget dulu. Terserah ya kalian mau nontonnya kapan. Kalau nggak bisa di pause dulu sekarang. Oke, sudah datang ya pembicara kita yang temanya ini adalah jurnalistik dengan Mbak Farida. Halo. Halo Mas Noven, salam kenal. Salam kenal juga. Boleh dong Mbak Farida dikenalin profilnya cenah. Waduh, profilnya apa ya? Nggak sepanjang Bengawan Solo. Kak. Ini ngarahnya kemana nih? Ke Mas Noven apa ke kamera nih? Mbak Farida kesini. Oke, saya kesana. Iya. Oke, halo teman-teman Mbak Farida Himakom. agak nih. Oh gini, Oke. oke, baik-baik. Halo teman-teman Himakom Universitas Islam Triyadi Solo. Kenalin nama saya Farida Trisnaning Tias. Sampai saat ini masih menjadi jurnalis di sebuah media di Solo yaitu Solo Post. Iya, gitu aja dulu deh. Nanti sambil jalan Mas. Sambil jalan ya biar kenal gitu ya. Sudah hampir berapa lama Mbak menerjunkan dunia jurnalistik? Waduh, lama banget. Mungkin sebelum kamu kuliah, Mas. Oh, oke. Udah dari tahun berarti 2000-an dong ya, Mbak? Ya, paling 2013-an lah. 2013-an. Oke, itu. Mungkin kamu zaman-zamannya baru ini kan ya kan megang HP. Oh iya, bener Iya kan? banget. Pertama kali pegang HP itu kuliah, Mas. Iya. Oh, malah kuliah ya. Oke. Lalu, apa sih yang bikin daya tariknya Mbak Farida sendiri untuk terjun ke dunia jurnalistik gitu? Nasib, Mas. Nasib. Oh, berawal dari tak punya money ya. Iya, Oh, gitu. Oke. Enggak sih, kalau Oh, enggak. teman-teman mau kaya jangan pernah jadi jurnalis. Kenapa tuh? Uangnya dikit. Aku nggak ngomong loh ya, Riyadi Muda. Iya. Ya Mbak kalau Farida mau sendiri. jadi kaya tuh jadi wirausahawan Betul, gitu. tapi cuman kan memang untuk pengalaman yang lebih banyak Iya, aja boleh, kan. bisa, Boleh bisa. aja gitu. Nah, ke teman-teman juga jangan worry kayak aduh, aku tuh pengen banget ke jurnalistik tapi Mbak Farida bilang gitu. Tenang, kalian juga dapat pengalaman banyak, betul kan Mbak Farida ya? Iya, pastinya. Oke, terus bisa ceritain dikit dong Mbak Farida apa sih yang di dunia jurnalistik itu yang bikin kayak interest dalam bekerjanya gitu? Kalau sebenarnya sih kalau jadi jurnalis sih nggak ada syarat khusus ya Mas Oke. ya. Kalau mungkin zaman saya ataupun senior-senior saya, orang kalau maju jadi jurnalis tuh harus jadi kuliah di ilmu komunikasi yang ada ilmu jurnalistiknya. Yes. Kalau boleh bilang nih, saya nggak lulusan ilmu komunikasi loh. Tapi Saya itu Mbak lulusan sastra Indonesia. Oh wow, Universitas Sastra 11 Maret Indonesia. Solo, iya. Wow, UNS nih Riyadi Muda. Oke, Iya. pengalaman yang paling menarik nih Mbak dari berbagai dunia jurnalistik nih, bahkan berkesan atau bahkan kayak lucu juga nih gitu. Banyak. Mau yang Banyak. pahit, manis, asin. Yang kayaknya yang pahit dulu ya. Pahitnya dikata-katain orang, dimaki-maki. Oh, oke. Iya. Sempet kayak salah paham juga gitu ya pasti Mbak Farida Ya ya. ada lah banyak, tapi kan kayak itu kayak jadi pengalaman kita bagaimana Yes. kalau kita nge-treat ngomong sama orang, kira-kira Betul. orangnya tuh berkenan nggak sih kalau kita ngomong Iya. A, B, C, D, kita juga Iya. harus ngerti kondisinya dia, kira-kira kamu kalau ditanyain mau nggak kayak gitu. Iya, dan kayak pertanyaan ini tuh kayak berkenan gak sih sebenarnya atau mungkin bahkan sensitif enggak Iya, gitu. misalnya nih kamu liputan di kecelakaan nih, peristiwa Betul, kecelakaan betul. ke keluarga korban.
Masa iya kamu tanya ibu, ibu gimana perasaannya anaknya meninggal? Mbak mau diracun? Iya. Loh Mbak, mau saya santet nggak gitu? Iya. Mau nambahin kuburannya? Jadi kita harus benar-benar kayak ngerti juga kondisinya narasumber kita, kayak berkenan nggak sih? Tapi ya emang ada yang baik, maksudnya mereka udah ngerti langsung, oh mbaknya jurnalis, oh mbaknya wartawan. Tapi ada juga, ngapain sih mbak kesini? Oh sana pergi. Oh malah digituin Itu juga ada ada. juga. Oh. Tapi kalau misal di Solo ya, Solo Iya. dan sekitarnya itu udah sangat paham lah dengan teman-teman Yang seperti itu. media. Oh teman-teman media, Misal oke. kita ke pasar, saya ke Iya. pasar. Kebetulan kan liputannya di ekonomi dan bisnis. Iya. Tiap hari ngecek harga ayam misalnya. Iya. Saya Harga sampai ayam, harga bawang ya. cabe ya yang Cabai paling juga. tinggi ya. Iya. Jadi sampai udah ngerti, saya bisa ke pasar Legi atau pasar gede, Mbak, sakmene. Oh, Udah ngerti. oke Oh oke ini oke. naik gitu. Kayak langsung laporan ya gitu kayak nih segini ya Karena gitu. udah saking ngertinya gitu. Oke, Itu salah oke. satu kesan dan pesannya sih. Tapi ya sepanjang sekian tahun di jurnalistik, saya pikir pengalamannya banyak banget dan lebih ke kayak, oh ternyata ini loh yang kita dapetin. Misal satu, kita jadi punya kenalan banyak banget. Iya, Itu iya pasti banget, ya. iya. Misalkan teman-teman ada di ilmu komunikasi sekarang di Unisri, itu belum tentu nanti misal jadi jurnalis, liputannya soal komunikasi atau jurnalistik aja nggak mungkin. Iya. Kamu nanti Pasti suatu juga saat meluas. ada di kantor polisi. Iya. Kan ada nih teman kita kalau ketemu Pak Polisi, Bapak mohon maaf. Mungkin karena takut saking ngelihat seragamnya Pak Polisi aja di mukmin aja takut, padahal mungkin suratnya komplit gitu. Itu satu. Terus dua, kayak kita harus punya jiwa petualang gitu loh. Oke, adventure ya. Iya, bisa ke sini sekali waktu kita ke kantor polisi, sekali waktu kita ke bank, sekali waktu juga ke pengadilan misalkan, Mm-mm. bukan cerai ya. Itu Oke. salah satu aja gitu. Oh gitu. Jadi memang sangat-sangat berkesannya juga banyak ya Mbak. Tapi Mm-mm. pernah nggak sih Mbak kayak ngerasanya udah ngisi teman-teman media nih Mm-mm. yang beberapa mungkin juga pernah ke artis juga gitu. Nah itu ada yang kayak bikin risih juga nggak sih Mbak untuk teman-teman media? Oh, kadang artisnya sih yang sok ya, maksudnya. Ini gini, Ayo Juliet, yes. kita emang julid sih. Jadi kan kalau misalkan di Jakarta nih ya, kita Iya. bicara di ibu kota itu kan teman-teman bedain jelas antara berita news dengan infotainment. Iya. Iya. Saya termasuk golongan yang tidak menganggap infotainment itu adalah jurnalis. Iya. Karena Beda nggak sih Mbak, ya kan? memang sama-sama nanyain orang, tapi satu hanya kepentingan rumah tangga segelintir orang, Iya. satunya kepentingan rumah tangga Indonesia gitu Iya, loh. iya, Sebagai iya. jurnalis news ya gitu. Kalau di Solo kebetulan nggak terlalu banyak artis-artis yang warawiri. Paling mereka kan kesininya pas ada Konser gitu-gitu pasti konser, ya. terus Ha-ha. ada kayak premier film Iya, gitu-gitu. iya. Jadi paling tanya seputar karya mereka sih. Nggak pernah Oh. kayak kita tanya misal, Mbak gimana sama yang itu? Dan itu kan Menurut juga lo? ya sensitif juga kan nggak sih Mbak, ya kan? Ya temen-temen nggak kepikiran Nggak tanya kepikiran gitu. juga, Iya. iya kan gitu. Meskipun dulu sempat ada satu artis senior gitu kan, ketemu saya dan teman-teman, dia udah bilang jangan tanya masalah pribadi. Lah kita mikir siapa juga yang mau tanya pribadi lo? Oh, Ada yang gitu karena mungkin oke, keseringan oke, dia oke, ketemu oke. Media yang seperti infotainment itu. di sana Ah, gitu ah, loh. ah, Kalau ah. di sini ya masih wajar banget atau kemarin kayak misal Mbak Imong datang gitu, ya Mm-mm. udah kita tanya ngapain dia ke sini udah gitu. Nggak ada yang aneh-aneh misal Iya. tanya Kapan Mas Baim, ini si ngapain? siapa anaknya itu punya anak kedua gitu kan nggak mungkin Nggak juga lah, kan? ngapain Dia lah. ngapain gitu loh. Itu Oke. personal mereka lah. Oke. Kayak Nah, gitu. siapa sih Mbak yang artis yang paling ribet nih? Jadi kayak julid ya ampun. Kalau ribet itu kadang nggak cuman artisnya tapi manajemennya. Oh Gitu. iya, dan kebanyakan juga nggak sih Mbak yang malah yang ngurusin gitu loh, yang malah ribet. Saya sendiri sempet punya sih kesan kayak dulu ada satu grup band gede gitu, Mm-mm. konser di sini, pengennya teman-teman itu ketemu dulu sebelum dia konser, karena kalau nanti kan kalau setelah konser mungkin dia capek atau apa, itu pasti ada spare waktu 1 jam atau setengah jam Iya, gitu. heeh. Mau ketemu manajemennya nggak boleh, teman-teman udah males juga kan. Oke. Ya udahlah cari aja yang lain, sementara kita ketemu waktu itu Mbak Denada, tahu Oh, Denada tau? Denada. Itu dia sambil dandan aja mau ditanyain, Oh, iya Mbak oke. gimana, mau tanya apa gitu-gitu. Berarti emang humble ya. Ternyata Heeh. yang satunya ya udah sampai konser Lampung, saat kita dicari, Mbak itu dicari ini band-bandnya itu, nggak usah aja lah Mas, nggak jadi. Oh,
Ya ampun. Tapi ya memang kalau memang pikirannya dia memang penting harus diberitain ya kita harus nunggu juga dia Iya, gitu. iya. Karena kan juga ngejar ya kerjaan kan ya, Mbak, Terus gitu kan loh. juga narasumbernya sepenting apa sih kan Yes. kalau di jurnalistik kan kayak gitu. Kira-kira kalau bisa yang kesini Pak Jokowi misal loh ya, kan presiden ya meskipun rumahnya juga sini, lahir di Yes. sini, Iya, semuanya di sini, tapi iya. yang namanya presiden dia mau ngapain Iya. aja diikutin lah Tetap ibaratnya. diikutin juga walaupun tetangga sendiri juga kan. Tiap Iya. hari kesini cuman ngemolin si Janetes misalkan, Iya. ya orang pasti ngikutin dia. Dan itu juga tetap diliput juga Oh kan, Mbak, iya, pasti iya iya pasti, kan. pasti. Oke. Mbak, contoh dong sedikit ngelakuin kayak kayak jurnalistik atau mungkin kayak pernah ditodongin itu contoh pertanyaan aja gitu kayak Mbak ngelakuinnya itu gimana gitu. Aku tuh penasaran. Harus ada orang nih. Ya udah, aku deh contohnya aku kayak artisnya. Oke. Artis apa sih? Aku premier film ceritanya. Aku premier film beranak dalam Tabung. tong sampah. Beranak dalam tong sampah coba. Oke. Oke. Mas Vendra, gimana pengalamannya dari film premier perdanamu ini? Lumayan sih. Juga aku sangat berkesan ya untuk memerankan karakter Sri Wahyuni ini, dan karakternya tuh sangat keibuan banget, tapi aku sangat sedih juga ketika dia dibuang sendiri dan dimutilasi oleh suaminya. Ini nggak sempet kayak misal mungkin studi khusus atau harus melakukan hal yang khusus nggak untuk kayak memerankan itu biar benar-benar jadi Sri Wahyuningsih gitu? Sebenarnya kalau untuk studi khusus sendiri ya Mbak, apa? Kan misalnya ada orang lain gitu kan. Iya nggak sih Mbak, kayak Iya, iya. waktunya time gitu-gitu kan pasti kan gitu. Oke, itu contohnya Riyadi Muda. Wow. Oh Itu my paling God. gampang sih. Itu paling gampangnya ya Mbak. Cuman pernah nggak sih Mbak yang sampai ngejar gitu loh Oh, kayak. sering. Oh, Kita itu kan ternyata tidak hanya di film. kalau mungkin teman-teman sering lihat di media sosial ya, mungkin Yes. Twitter ataupun Instagram, Mas Gibran nih yang baru happening ya. Iya. Dia tuh kalau diwawancara nggak pernah bisa diem. Oh, selalu jalan gitu Ya ya. jalan, ya diem paling cuma berapa menit, habis itu dia jalan. Kita yang harus ngejar ke sana kemari. Nah, gitu. Emang dia kan mobilitasnya cukup tinggi Yes, ya. yes, Sehari yes, bisa yes. di 3-4 tempat. Kita sampai kadang dia ngikutin. Katanya misal hari ini mau ke Pasar Legi, Pasar Gede, sama mana gitu. Tiba-tiba nanti kita ketemu di Pasar Legi, nggak jadi ke Pasar Gede, kita ke Klewer aja dulu. Oke, baik. Ngikutin aja dia. Pernah nggak sih Mbak kayak udah rencana nih kayak ini tuh Mas Gibran tuh di Pasar Klewer, tapi ternyata dia malah mampir kemana dulu Udah, sampai kemarin. sampai bener-bener kayak akhirnya malah nggak jadi ke tempat itu padahal si Iya, Mbak udah nungguin. jadi. Oh. Waktu itu mungkin sekitar 2-3 pekan yang lalu waktu Oke. vaksinasi pedagang itu loh. Mm. Dia kan rencananya mau ke Pasar Klewer dulu. Yes. Ternyata mampirnya di Pasar Gede dan di sana cukup lama. Ya udah teman-teman akhirnya balik kanan ke Pasar Gede. Habis dari Pasar Gede belum tentu langsung ke Pasar Klewer. Dia mampir dulu ke Benteng Vastenburg. Kan ada rumah sakit lapangan tuh. Iya. Mampir dulu ke situ. Udah begitu. Jadi kayak Tapi- kita kayak oke. pengawalnya begitu ya. Tapi selain Mas Gibran, Mbak pernah nggak sih sampai nunggu kayak lo ternyata nggak jadi kesini ya, terus ternyata kayak udah flat ya dia gitu-gitu. Oh, sering juga sih beberapa kali misal Bukan? Iya. Pak Menteri, Bu Menteri gitu-gitu. Ternyata yang datang dirjen gitu kan bawahannya gitu. Kita nunggunya udah berapa ya? 2-3 jam misal di stasiun kalau mau ketemu Pak Budi Karya misal. Yang datang dirjen kereta apinya misalkan kayak gitu. Oh, Ya itu gitu. risiko sih sebenarnya kayak Tapi tetap diliput juga kan Mbak pasti always kan? iya, Iya. tapi kan kadang juga narasumbernya mau nggak kita tanyain Nah gitu-gitu. itu yang kita udah mempersiapkan untuk narasumber ini, tapi ternyata malah yang datang narasumber yang beda gitu. Paling kan kalau di masa pandemi kan kita nggak bisa sembarangan doorstop ya. Meskipun itu nggak bisa dihindarin. Misal kita kumpul jadi satu nih, gimana caranya nanya ke narasumber kita. Yes. Kalau di beberapa kementerian kita harus tes dulu baru masuk acara gitu. Oh, oke. Ya emang seketat itu demi jaga Betul. menterinya juga kitanya juga sih sebenarnya. Betul. Oke. Ada nggak sih Mbak untuk tips dan saran untuk teman-teman Riyadi Muda di rumah nih yang pengen terjun ke dunia jurnalistik yang sangat-sangat interest banget, itu apa? Ya tadi di awal sebenarnya nggak ada syarat khusus, kamu lulusan apapun Yes. kayaknya oke-oke aja. Tapi kalau nggak salah minimal D3 ya, jangan tidak sekolah ya. Iya, Maksudnya jangan nggak kuliah sama sekali gitu kan ya. Minimal kayaknya D3, terus kalau background kuliahnya apa nggak ada masalah, karena kan hampir sebagian besar sekarang media itu kalau opening ya udah syarat lulus S1 misal, semua jurusan itu nggak masalah.
Terus kalau masuk ke skill-skill itu learning by doing ya. Misal apakah dulu saya langsung bisa nulis? Ya enggak juga. Enggak juga kan. Tapi kayak satu mungkin kamu kayak punya kepo gitu loh. Iya. Keponya kepo kelebihan. Tinggi ya, kayak Daripada kepomu nggak terarahkan dengan betul, baik. betul. Kamu ikut aja misal di dunia jurnalistik misalnya gitu. Iya. Terus dua, kamu punya apa ya, seneng adventure, pengalaman Oh, berpetualang oke. kemana-mana gitu. Oke. Kayak ini juga jadi tantangan tersendiri. Apakah dulu misal sebelum jadi jurnalis saya sering kemana-mana? Ya iya, tapi ya nggak sebanyak sekarang ya gitu. Iya. Ya udah sih kira-kira gitu. Terus apa lagi ya? Kalau soal tulis menulis sambil jalan aja sih sebenarnya. Oke, Gitu. tapi emang all about ini ya, Mbak. Kalau jurnalistik itu apakah semuanya itu tentang tulis menulis dan suatu karya baca atau memang ada yang lain juga gitu loh? Kalau itu kan outputnya ya, Mm-mm. outputnya adalah karya atau tulisan kita. Karena misalkan saya di media cetak dan online, ya tulisan saya di media cetak ataupun online. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman radio, ya bagaimana voice-nya dia didengar. Terus televisi, mungkin kalau televisi paling kompleks ya, terutama mungkin kalau reporter atau anchor yang langsung live report di lapangan, Iya. kita dengerin aja AE misal gitu. Nah, Emang dikiranya gampang. oke. Kan itu juga butuh skill yang khusus Skill ya. juga khusus ya. Oh. Oke. Tapi pernah nggak sih Mbak ngelakuin kesalahan-kesalahan? Mm-mm. Ya tentunya pernah, namanya juga manusia Oh, ya, iya. Riani muda. Pernah nggak sih Mbak kayak seberapa fatal dan sekecil apa yang sampai ditegurnya tuh, padahal ini kecil, padahal ini besar gitu, tapi kayak ditegurnya sampai yang, nah itu apa Kalau aja fatal kesalahannya? banget sih enggak, kalau fatal saya pasti udah dipecat. Iya. Jangan ya Riani muda. Oke. Tapi kan karena saya itu adalah reporter tulis ya. Betul. Jadi tulisanmu itu yang harus bagus. Bagus itu bukan arti harus menang mana-mana enggak, Betul. tapi minimal dari struktur bahasanya enggak ada typo kayak gitu. Dulu Oke. saya pernah kayaknya pasti magang berapa pekan ya? Salah nyebut wakil bupati Boyolali. Oh, oke. Oke. Jadi namanya tuh sebenarnya Pak Agus Purmanto. Saya nulisnya Agus Purnomo. Riadi muda. Agak lumayan ya kesalahannya. Menyangkut nama. Itu salah saya sih, saya nggak searching dulu, nggak googling dulu namanya beliau siapa. Karena kan itu juga shock tersendiri. Saya liputannya ke arah Mas tahu Karanggede nggak? Karanggede Kledo. Klego. Boyolali utara banget Oh, pokoknya lah. agak jauh ya. Kan agak jauh sih. Oh, emang jauh. Jadi kesananya pakai nyasar-nyasar, udah gitu kesana terus hampir selesai acaranya, terus ya udahlah pokoknya effort banget, apalagi masih anak magang, anak bawang lah ibaratnya ya. Kayak siapa sih lo masih gitu. Ya untungnya sih bapaknya baik, mau saya wawancara, mau saya tanyain, tapi habis itu kok bisa ya nama saya salah. Ya emang salah saya sih sebenarnya, karena nggak cari-cari dulu, searching dulu, googling dulu. Tapi ya di satu sisi saya juga nyalahin editor. Ini editor kenapa nggak ngedit ini? Oh, iya jadi saya punya editor nih. Iya, harusnya kan juga malah laporan dulu ke Mbak juga kan, kayak loh, ini kenapa Mbak kok namanya ini gitu, atau malah sama-sama nggak tahu juga gitu Mbak malahan. Ya harusnya dia tahu dong. Nah, harusnya kan tahu kan editor. Tapi ya emang aku itu salah saya juga sih, nggak cek dulu Iya. apa-apa kayak gitu. Itu kayak jadi catatan, yang kamu nulis ya tulisanmu yang jadiin patokan. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh ada salah, apalagi salah nama ya. Kalau bisa namanya Sutarno, kamu keliru Suparno, itu kan salah. Fatal juga iya. Dari T kok ke P gitu. Nanti yang punya marah suruh bacain. Iya. Kok ganti-ganti nama sendiri gitu ya. Oke. Ada nggak sih Mbak untuk jurnalistik sendiri tuh relevansi untuk kita komunikasi nih ya, untuk teman-teman Riadi di rumah juga, Riadi muda di rumah yang pengen ke jurnalistik itu relevansi kerjanya itu apa aja sih yang ilmu jurnalistik banyak banget sih. Sebenarnya juga nggak harus jadi wartawan kayak saya, nggak juga. Kamu bisa jadi penyiar juga bisa. Terus mungkin editor juga bisa. Editor itu bisa macam-macam ya, bisa ke penerbit juga, media juga. Jadi konten juga. Kalau sekarang kan pekerjaan yang lebih menjanjikan adalah jadi content writer ya, atau content agregator. Betul. Itu kayaknya ya peluangnya di situ juga. Kan toh kalau misal ilmu komunikasi nggak cuma melulu jurnalistik, tapi ada broadcasting, apalagi di sini. Ada di public relation. ada public relation, sinematografi gitu-gitu. Iya, banyak banget. Berarti tidak hanya melulu wartawan dan selalu nulis kayak skrip gitu ya, Mbak? Enggak sih. Malahan menurutku kalau
ilmu jurnalistik, ilmu nulis itu kayak basic skill kamu untuk ngembangin ke arah penulisanmu kayak apa gitu loh. Oke, oke, Gitu. oke. Jadi Jadi memang misalnya kalau harus kalau mau ngelanjutin ke jurnalistik ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau yang lain kan basic nulisnya sama. biasa sama ya sebenarnya ya. Oke, Iya. berarti dan juga tidak melulu wartawan ya Riyadi Muda. Enggak. Jadi untuk teman-teman di rumah mungkin mau terjun ke jurnalistik bisa banget ya. Oke. Semoga tidak menyesal ya. Semoga tidak menyesal. Oke, Mbak, pesan untuk teman-teman dong yang mau terjun ke bidang ini selain jangan menyesal apa? Oh iya, apa ya? Nggak ada pesan khusus, tapi kalau kamu mengincar sebagai pekerja kantoran, lupakan profesi sebagai jurnalis, karena kamu nggak akan sering di kantor. Oke. Satu, dua, kamu nggak punya jam kerja. Mm-mm. Bukan berarti saya nggak istirahat, nggak tidur, enggak. Cuma kan Enggak. kamu bisa liputan kapan Nggak ada aja. patokannya gitu kan, Mbak ya? Iya, Heeh. heeh. Terus liburnya yo tergantung mediamu sih. Apakah kamu bisa dapat 5 hari kerja? Enggak juga kalau di sini ya. Paling 6 hari, Oke, 6 oke, hari oke, kerja. oke, Tapi oke, memang oke. ada beberapa media nasional gitu, dia Yang 5 seperti hari itu kerja. gitu. Oke. Tapi ya di Jakarta sih, nggak Iya. di sini. Mbak pernah nggak sih Mbak kayak tanggapan Mbak Farida sendiri yang tentunya kayak banyak nih ya Mm-mm. berita-berita yang kadang itu suka clickbait gitu. Nah, Mm-mm. itu tuh malah dari memang dia yang mengincar clickbaitnya dari situ atau gimana sih Mbak? Untuk Ya emang ngincar gitu. oh memang mengincar ya, Mm-mm. berarti memang sangat disengaja dong Ya berarti. emang bukan disengaja, ya emang begitu. Oh. Kan itu kayak semacam sedikit minusnya media online kita sekarang ya. Mm-mm. Dengan sekian banyaknya informasi, orang kan semua bisa lakuin apa aja gitu Nah, loh. Nah, salah satunya kan untuk naikin rating, Betul. naikin itu viewer, Heeh. ya kamu harus bikin berita sensasional mungkin gitu loh, dengan cara ya clickbait itu tadi. Tapi Iya. itu boleh nggak sih sebenarnya? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Oh malah boleh-boleh aja. Kan sepanjang dia juga melakukan liputan, terus informasi yang dia sampaikan itu bener ya. Cuman kadang kembali ke kita. Kita tega nggak sih bikin berita kayak gitu? Gitu Oke, sih, lebih oke, gitu. oke, lebih Kecuali begitu kalau ya. emang dari sononya, dalam arti media perusahaannya itu udah nyuruh kamu udah bikin yang sensasional aja. Ada juga yang kayak gitu. Oke, oke, oke. Malah ada juga yang seperti itu berarti ya. Memang Iya. memang oke, oke. Karena kan persaingannya kan ketat banget ya, juga ya. media ataupun portal online sekarang gitu. Oke. Jadi Heeh. kalau semisal untuk artis nih Mbak, contohnya kayak Novendra dikabarin gini-gini. Nah, tapi tanpa sepengetahuan Novendranya nih. Nah, itu tuh memang tega gitu. Kalau untuk clickbait dan terus malah dikasusin gitu loh seperti itu. Kan kebanyakan seperti itu ya. Kalau saya sih lebih ngacunya kayak gitu, bukan berita ya, tapi konten ya. Kan media online termasuk misalnya di solopost.com sendiri kan nggak semuanya itu reportase atau Betul. melakukan peliputan. Bisa jadi mereka ngambil dari statusnya Instagramnya siapa gitu kan. Ada nggak? Ada, banyak. Banyak gitu. Itu saya sih lebih nyebutnya konten, karena saya sendiri, satu, tidak melakukannya, dua, ya itu bukan berita. Ya dan kayak Gitu. cuman by search aja nggak sih Mbak? Iya kan? Padahal ya seharusnya kalau kamu lebih oke, nggak ada salahnya kamu DM yang punya akun misalkan gitu. Tergantung apakah nanti dia direspon apa enggak, ya itu nanti aja. Oke, oke, oke. Tapi kan banyak ya, banyak. Banyak, iya Banyak banyak banget. gitu banget. Hampir semua media online deh, termasuk tempatku juga gitu. Oke. Oke. Mbak pernah nggak sih proses dari jurnalistik itu yang butuhin effort sampai di titik sampai di sekarang nih Mbak Farida itu yang paling sulit prosesnya itu yang waktu kapan? Sulit apanya? Sulit nulisnya, sulit bikinnya, apa sulit apanya ya, kayak yang bikin kayak aduh ini tuh effort yang sampai kadang tuh bikin aduh capek juga ya kayak gini, tapi gimana gitu. Sebenarnya kita tuh punya pilihan ya, maksudnya saya jadi jurnalis apalagi zaman sekarang, kamu mau gampang nulis gampang itu banyak. Misal di Solo topik yang paling trending itu adalah Mas Gibran misal gitu. Jadi apapun yang tulisan soal Mas Gibran, terutama untuk teman-teman media online, itu laku banget. Nggak cuman tulisan sih, kan ada teman-teman juga yang bikin YouTube tuh, vlog gitu-gitu. Yes. Sangkutin aja soal Gibran, pasti viewernya tinggi gitu. Oke, oke, oke. Tapi kembali lagi kayak ke kita, penting nggak sih? Nah, itu. Kayak kalau misal kamu nulis Mas Gibran soal bagaimana capaiannya dia setelah dilantik,
selama 2-3 pekan dia ngapain aja. Yes. Itu ya oke-oke aja. Mm-mm. Tapi nggak perlu juga misal kamu nulis Mas Gibran selama 3 pekan menjabat sekian kali ganti sepatu misal. Oke, Itu oke. emang oke jadi klik Iya. dan orang pasti nyari atau apapun yang dilakukan Mbak Selfie itu juga menarik gitu. Iya, iya, Misal contoh- dia waktu pelantikan pakai Betul. baju apa gitu. Dia itu emang simple look tapi high price gitu. Iya, 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 iya. Itu orang tertarik. Tapi kayak ngapain ya? Gitu loh. Dan kayak kadang tuh gini gak sih Mbak, kayak Mas Gibran mempunyai sepatu seharga ini. Wow, gitu-gitu loh. Nah, itu kan penting gak penting juga kan ya? Ya sama kayak Ya tadi nggak kan. penting kan sebenarnya kan sebenarnya. kayak orang malah baca itu bikin sakit hati gitu nggak sih? Betul, betul. Kayak ya udah Hong dia punya dia mampu ngapain gitu Nah kan. gitu, terus kan dari situ juga kan malah banyak nimbulin komentar negatif juga kan ya Maya, dari Ya untuk kayak tapi kan orientasinya orang bikin berita kan Mm-mm. beda. oke, Ada oke. yang dia ngincar viewer, Yes. ngincar klik atau Klik. page view ya. Iya. Kalau teman-teman online kan patokannya PV atau page view. Jadi berapa banyak beritamu itu dibaca dan di-share sama orang-orang kayak gitu. Misal kalau dicetak itu beda lagi kan parameternya, nggak kayak di online kayak gitu. Termasuk mungkin Oke. isi-isinya ya. Iya, iya, iya. Itu kalau misal di online bisa tuh kayak gitu, Gibran ngapain-ngapain. Kalau saya dicetak itu Gibrannya tak taruh bawah sendiri. Tulisannya bawah sendiri. Sementara itu gitu-gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang kebanyakan ya Ready Muda yang seperti itu malah yang memang sangat disengaja atau enggak gitu. Jadi Tapi tergantung. kita nggak bicara apakah itu benar apa salah, enggak. Itu Benar. sah-sah aja sih dilakuin Mm-mm. teman-teman. Kembali ke teman-teman. Terus apakah mereka misal media online itu jelek? Ya enggak juga. Itu kan ya namanya menangkap tren ya. Kalau hari gini Betul, kayak Heeh. ya udah viralnya apa ya udah kita juga bahas gitu. Kalau orang dulu nyari berita itu nyari media. Ya enggak? Sekarang medianya yang nyari media Instagram, maksudnya media sosial. Betul. Malah yang nyari juga gitu loh. Dan kalau untuk jurnalistik sendiri ya Mbak, itu tuh yang untuk anak-anak magangnya yang mungkin itu bisa dikasih tipsnya nggak sih, kayak ini kamu jangan ini ya, atau mungkin kamu harus meluas atau dulu gimana untuk yang mau magang nih semester aku. Silakan aja magang di media manapun di Solopas juga open aja buat Oke, teman-teman magang. Yang mungkin kalau teman-teman magang udah ngerasain sih kayak langsung di lapangan tuh kayak gimana. Ya udah ikut liputan. Karena sih suruh ikutan dulu, misal ikut aku dulu misal kemana, habis itu nanti ya paling dilepas bukan dilepas gimana ya, maksudnya suruh liputan sendiri gitu. Oke. Kalau tips and triknya nggak ada tips and trik Yaudah, khusus. Pokoknya kamu berani aja. Masuk aja gitu kan? Nggak malu-malu banget, maksudnya bukan pemalu gitu loh. Tapi ya pemalu ya nggak apa-apa sih. Itu malah jadi kayak tantangan buatmu bagaimana kamu memasuki dunia baru yang belum pernah kamu masuki gitu loh. Oke. Ya kamu tiap hari di kampus kos. Tiba-tiba kamu magang di Solo Pos suruh ketemu kepala dinas mana gitu. Itu magang juga udah sempat digituin juga ya Mbak? Iya memang kalau magang di Solo Pos Kayak gitu misalkan ya? itu ya udah harus liputan Oke. gitu. Kayaknya sama dengan media-media Yang lain juga. ya. Tadi kalau ngomongin soal adventure sama jurnalistik ya, itu sampai seberapa adventure sih Mbak? Yang sepernahnya kayak aku harus kemana nih, ke pegunungan atau ke seberapa adventure kah gitu? Kalau saya bedanya antaranya profesi pas bekerja dengan saya main sendiri ya dolan ya. Kalau karena Solo Pos itu lebih ke regional Solo Raya. Kebetulan saya pernahnya di Boyolali sama Solo lebih banyak ke sini-sini aja ya. Tapi kan adventure itu nggak melulu kita harus jelajah tempat, nggak juga. Kita ketemu orang baru, ketemu ke instansi baru. Katakanlah sepanjang hidupmu kamu belum pernah namanya masuk kantor polisi gitu. Iya, yang tadi ya. Makanya adventure-nya di situ juga ya. Tapi kalau personal ya kayak saya tertantang untuk kemana-mana gitu. Kayak ini sepanjang 2020 karena pandemi aja kita harus puasa dulu nggak kemana-mana. Betul. Terakhir sih saya 2019 atau 18 ya. Jadi agak nekat. Agak jauh ya. 2 orang saya sama teman saya naik Jakarta, kebetulan teman kuliah saya. Kita sebentar ngitung dulu. 4 sampai 5 negara, 8 sampai 10 kota kalau nggak salah dalam waktu hampir 2 pekan. Ngapain? Nggak tahu. Pengalaman Mbak Farida. Gila. Oke. Terus Mbak Farida pernah nggak sih
dituding-tuding gitu loh sama kayak sama media lain kayak persaingan gitu loh kayak lo gitu-gitu tiba-tiba yang dalam wawancara media nih contohnya media banyak gitu. Nah pernah nggak sih Mbak kayak berantem malahan kayak kamu gitu-gitu antar media malahan? Oh, kalau frontal di Solo nggak pernah ada sih kayak gitu. Nggak pernah ada. Tapi paling behind the scene ya. Misal kalau pada marahan ngapa itu ya ada lah kayak gitu. Tapi kalau frontal sampai ketika pas wawancara siapa gitu, sepanjang saya tahu kayaknya nggak pernah deh. Kayak nggak pernah ya. Malah rebutan pertanyaan gitu. Itu wajar. Wajar ya. Oke. Kan mungkin karena kita orang Solo ya. Solo itu kan orangnya kan agak malu-malu gimana gitu. Dibandingin sama media-media teman-teman di Jakarta. Kalau teman-teman di Jakarta tuh kalau tanya kan sefrontal itu. Kalau nggak suka ya udah ngomong aja ya nggak suka gitu. Kalau di sini kan sukanya ya kita juli-juli di belakang gitu. Juli di belakang aja ya, jangan juli di belakang. Ya sama sih sebenarnya kerja-kerja yang lain. Oke. Terus Mbak pernah nggak sih kayak ngalamin eksiden yang paling fatal itu apa? Eksiden paling fatal. Contohnya kayak aku tuh sampai ngejar itu orang atau mungkin kayak mau liputan sampai jatuh atau enggak sih, enggak sampai gitu-gitu. Serem amat enggak. Serem amat ya enggak. Tapi kalau jatuh dari motor mah dulu sering. Dari motor sering. Oke. Ya biasalah. Dan biasanya anak-anak media tuh pembalap ya. Oh, pembalap ya. Loh, Valentino Rossi nih. Ya, kalaupun Valentino Rossi di sini nggak bisa itu. Nggak bisa juga ya. Aspalnya terlalu bolong-bolong. Apalagi kan sekarang juga macet, Mbak ya. Oh iya. Iya, nggak cocok. Nggak cocok. Ya, dia nggak mungkin jadi juara kalau di sini. Oke, Mbak ada tips untuk konten gitu nggak sih? Ini kan dari teman-teman Himakom juga ya, ada yang juga bertanya dari namanya. Oke. Kuman F2. Ya Allah. Hai kotor. Oke, Mbak tips biar kontennya tuh konten sinematik atau bahkan konten jurnalistik biar ciamik katanya itu gimana sih? Ini konten apa maksudnya? Dia bikin web, vlog atau boleh web, boleh yang apa terserah. Adik-adik maksudnya teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa. Banyak banget sih. Kamu bisa ngulik misal jadi jurnalis itu tasnya isinya apa misal gitu atau gaya trennya jurnalis zaman now itu ngapain aja. Terus kayak berapa sih gaji jurnalis? Curhat. Enggak. Kok malah buka-bukaan di sini? Banyak sih konten yang bisa kamu monetisasi ya dari dunia jurnalistik. Kayak biasanya anak-anak kalau liputan itu ngapain aja sih gitu. Kayak konten remeh-remeh temeh. Perbekalan yang biasa dibawa teman-teman jurnalis itu apa? Terus sehari makan berapa kali? Oke. Ketemu sama siapa aja? Nongkrongnya di mana? Kami tuh ada loh tempat nongkrongan teman-teman jurnalis itu kalau teman-teman sering makan di shelter Panahan itu sampingnya Polresta. Iya. Kalau lihat ada teman-teman berkerumpul. Maksudnya ya berkumpul di situ di situ. Itu isinya banyaknya teman-teman ini sih hukum kriminal dan anak-anak foto. Oke, ini Mbak ada pertanyaan lagi satu pertanyaan lagi ya dari si Rohmat ini. Hai. Jurnalistik menurut Mbak Farida sendiri definisinya apa? Waduh, luas banget nih. Boleh cerita aja. Ya, kalau jurnalistik secara ini ya, bagi saya itu bagaimana kamu meliput, membuat berita dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kayak gitu. Oke. Itu ya Riyadi Muda definisi dari jurnalis menurut Mbak Farida. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk klik subscribe ya di bawah ini. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share teman-teman semuanya yang interest banget di pengalaman jurnalistik. Satu lagi nih Mbak. Terakhir, kesan pesan ngikutin acara podcast Pom-Pom ini apa? Aduh, baik sih, tingkatin aja, undang aja orang-orang yang menurut kalian oke ya. Maksudnya yang lagi viral di Solo, undang aja di sini, nggak apa-apa. Satu sisi biar mereka juga ngerti, oh ada Radio Unisri, lebih ngenalin Unisri juga, kesan mereka ke apa, kan mereka juga pasti mungkin butuh sarana untuk nyuarain pendapat untuk teman-teman yang masih muda ya. Gitu. Iya juga yang apa lebih baik juga gitu. Jadi nggak main kandang aja. Nggak main aman dan main kandang juga. Harus gitu. Dong. Harus. Itu tadi Riyadi Muda di rumah ya.
Terima kasih sekali Mbak Sama-sama, Mas Rendra. Farida. Jangan kapok ketemu saya. Enggak, malah kita juga berbagi pengalaman juga Oke. ya Riyadi Muda di rumah ya, dan sangat interaksinya. Oh my god, aku pengen kenal lebih dalam lagi Mbak Farida tentang jurnalistik ya Riyadi Muda. Nanti jadi kurus loh kamu. Karena adventure itu tadi ya. Oke, Riyadi Muda, itu aja pembahasan jurnalistik untuk hari ini. Terserah deh kapan lo mau nonton ya. Yang penting kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian di Jurnalistik. So, see you again at Podcast Himakom. Pom pom, bye.